Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami dengan tema konflik organisasi. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, saya sendiri, Renan Amelia Putri. Yang kedua, ada Sabrina Nurfitri. Yang ketiga, Melanie Vela Savana. Dan yang terakhir, ada Belinda Aura Yona Ernanda. Definisi konflik. Konflik adalah hal yang wajar dalam organisasi. Muncul karena perbedaan pendapat, tujuan, atau cara kerja. Bila tidak dikelola dengan baik, konflik bisa mengganggu, namun jika ditangani tepat, konflik bisa mendorong perubahan yang positif. Terus ada latar belakang konflik. Yang pertama, ada kebutuhan untuk membagi sumber daya yang terbatas. Yang kedua, saling ketergantungan antar kegiatan kerja. Yang ketiga, perubahan keseimbangan dalam organisasi. Dan yang terakhir, kepemimpinan yang kurang efektif dan pengambilan keputusan yang tidak adil. Berikutnya ada jenis-jenis konflik. Yang pertama ada intrapersonal, yaitu konflik dalam diri sendiri, misalnya beban kerja berlebih. Yang kedua ada interpersonal, yaitu antara dua individu, misalnya perbedaan karakter. Yang ketiga ada intragroup, yaitu antar anggota dalam satu tim. Dan yang terakhir ada intergroup, yaitu antar kelompok atau divisi. Berikutnya ada negosiasi dalam konflik organisasi, yaitu pendekatan kompetitif yang bisa bersifat kooperatif atau kompetitif. Penting untuk memaksimalkan kemenangan kedua pihak, meminimalkan kekalahan, dan membuat kedua pihak merasa puas. Pendekatan dalam mengatasi konflik dalam organisasi. Yang pertama ada pendekatan birokratis, yaitu dilakukan pada konflik vertikal karena struktur birokratis melalui hierarki struktural. Yang kedua ada pendekatan sistem, yaitu mengkoordinasikan penyelesaian konflik sebagai satu kesatuan sistem yang saling berhubungan. Berikutnya ada penyebab konflik. Penyebab konflik diartikan sebagai faktor-faktor yang memicu terjadinya pertentangan atau ketegangan antara individu atau kelompok. Faktor-faktor ini bisa beragam, mulai dari perbedaan individu, perbedaan kepentingan, hingga perubahan sosial yang cepat. Berikut ini ada contoh penyebab konflik. Yang pertama, komunikasi buruk. Yang kedua, perbedaan tujuan. Yang ketiga, rebutan sumber daya. Yang keempat, gaya kepemimpinan yang tidak sesuai. Dan yang terakhir, struktur kerja yang tidak jelas. Selanjutnya, dampak konflik. Yang pertama, dampak negatif dari konflik yaitu menurunkan kinerja, stres, dan suasana kerja tidak nyaman. Yang kedua, dampak positif dari konflik yaitu memunculkan ide baru, memperbaiki sistem, dan memperjelas peran. Selanjutnya, fase-fase konflik yaitu dibagi menjadi 3. Yang pertama, fase klasik, yaitu konflik bisa muncul tapi bersifat sementara dan harus diselesaikan pihak manajemen. Yang kedua, fase hubungan antar manusia, yaitu konflik itu ada tapi bisa dihindari dan perlu diatasi. Dan yang ketiga, fase kontemporer, yaitu konflik adalah hal yang tak dapat dihindari dari kehidupan organisasi. Konflik merupakan kenyataan hidup yang harus dipahami dan bukan ditentang. Manajemen konflik dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama mengelola konflik, berarti kita harus meyakini bahwa konflik memiliki peran dalam rangka pencapaian sasaran secara efektif dan efisien. Yang kedua, mengelola konflik perlu skala prioritas agar tidak menimbulkan kekacauan dalam koordinasi dan integrasi antar fungsi atau divisi dalam organisasi. Selanjutnya, cara mengelola konflik. Yang pertama, menghindar bila konflik kecil atau tidak penting. Yang kedua, mengalah, mengedepankan hubungan. Yang ketiga, bersaing jika keputusan cepat dibutuhkan. Yang keempat, kompromi, kedua pihak sama-sama memberi. Dan yang kelima, kolaborasi, cari solusi bersama atau win-win. Selanjutnya, peran manajer. Manajer harus mendengarkan, bersikap adil, dan fasilitasi penyelesaian konflik, mendorong komunikasi terbuka, dan suasana kerja yang sehat. Selanjutnya, proses terjadinya konflik. Proses terjadinya konflik ada 3. Yang pertama, peristiwa sehari-hari yang menimbulkan ketidakpuasan. Yang kedua, tantangan dan saling mempertahankan pendapat.
Dan yang ketiga, timbulnya pertentangan yang memuncak dalam usaha memenangkan posisi. Kasus konflik di PT Garuda Indonesia. Konflik muncul antara manajemen dan pemerintah sebagai pemegang saham mayoritas terkait budaya organisasi dan tata kelola yang lemah. Pemerintah mendorong reformasi besar-besaran, sementara manajemen berusaha mempertahankan posisinya. Konflik ini menyebabkan pergantian direktur utama dan audit menyeluruh untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas perusahaan. Terus selanjutnya ada contoh konflik organisasi. Yang pertama, konflik antara departemen. Departemen Pemasaran dan Departemen Keuangan memiliki pendapat yang berbeda tentang anggaran untuk kampanye pemasaran baru. Yang kedua, ada konflik antara dua kelompok kerja. Dua tim proyek memiliki pendekatan yang berbeda dalam menyelesaikan proyek. Terus yang ketiga, ada konflik antar manajer karyawan. Manajer produksi meminta karyawan untuk bekerja lembur tanpa tambahan gaji. Sementara karyawan merasa bahwa permintaan tersebut tidak adil. Yang terakhir ada konflik karena perbedaan pendapat. Dua anggota tim memiliki pendapatan yang berbeda tentang strategi pemasaran produk baru. Yang terakhir ada kesimpulan. Konflik bisa menjadi peluang bila dikelola dengan baik. Dibutuhkan komunikasi, kepemimpinan, dan pendekatan yang tepat untuk menciptakan organisasi yang sehat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah ucap. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.